Ya, mari kita bersama-sama pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Seperti yang sudah kita dengarkan beberapa minggu ini, tema pemberitaan firman Tuhan sepanjang bulan April ini berbicara soal kuasa darah Yesus. Minggu kedua di jalan sekolah waktu kita masih gabung, saya sudah memberitakan firman Tuhan bicara soal kuasa darah Yesus. Ya, dilihat dan kita tinjau dari sudut pandang penebusan. Ya, di minggu pertama Bapak Gembala sudah menyampaikan beberapa hal. Kuasa darah Yesus itu ya membuka pintu surga. Jadi karena kuasa darah Yesus itu yang dulunya kita tidak bisa secara langsung bertemu dengan Tuhan, kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan Tuhan, menyembah Tuhan, kita tidak bisa berhadapan pribadi-pribadi langsung dengan Tuhan, harus melalui perantara imam. Ya, tapi ketika Yesus sudah mati dan darahnya tercurah di Bukit Golgota, darahnya itu membuka pintu surga. Makanya Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus tersalib, sebelum dia mati, Alkitab mencatat bahwa tirai bait Allah itu terbelah dua. Ya, itu yang mengajarkan dan memberikan kita pemahaman, pembelajaran bahwa setelah Yesus mati, pembatasan itu tadi, orang-orang yang tadinya manusia yang tadinya tidak bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi, secara langsung, sekarang kita secara pribadi-pribadi sudah bisa langsung bertemu, sudah bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan, sudah bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Itu ya karena kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus juga dikatakan dia memperdamaikan kita dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, dengan surga. Yang tadinya manusia semuanya berdosa, menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. Tapi sekarang karena Yesus sudah mati, darahnya yang berkuasa itu, darahnya yang kudus itu, yang mahal itu, dia memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Sekarang kita bukan lagi menjadi musuh Allah, tapi sekarang kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Dan 2 minggu lalu, dalam minggu yang kedua, saya sudah sampaikan bahwa sejarah penebusan darah Yesus ini dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 berkata begini, bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu telah ditebus, ya, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Ya, itulah darah Yesus Kristus. Dia menebus kita. Minggu kedua itu saya sudah jelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa Alkitab mencatat setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia itu sudah hidup dalam dosa, semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, semua manusia sudah terjual dalam kuasa dosa. Itu sebabnya ya Alkitab mencatat Yesus harus datang, Yesus harus turun dari surga untuk menyelamatkan manusia lewat penebusan. Sebab Ibrani pasal 14 berkata bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi manusia itu hanya bisa diselamatkan, manusia itu hanya bisa ditebus lewat tebusan darah, lewat tebusan nyawa. Itu sebabnya Yesus harus mati di atas kayu salib. Bukankah kita tahu Bapak Ibu bahwa waktu Yesus belum ditangkap, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia sempat berdoa kepada Bapa di surga, Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Kalau dengan bahasa sederhana dia bilang begini, Bapa, kalau ada jalan lain untuk menebus, untuk menyelamatkan manusia ini selain jalan kematian, marilah kita cari jalan lain begitu. Ya, karena memang kalau harus mati dan sekali ini berat, Bapak Saudara. Dia harus disiksa, dia harus dicambuk, dia harus dipukul, diludahi, dipasang mahkota bumi, itu berat. Makanya doa Yesus di Taman Getsemani, dia bilang, Bapak, kalau adanya cara lain untuk menyelamatkan manusia selain dari jalan kematian ini, biarlah itu yang aku tempuh, tapi bukan kehendakku, kata Yesus begitu, tapi biarlah itu tetap menjadi kehendakmu. Berarti kalau Yesus jadi mati di atas kayu salib, berarti memang Bapa di surga sudah memberikan sebuah keputusan
Tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan manusia selain harus Yesus mati, darahnya harus tertumpah, ya, karena untuk menebus kita dari perbudakan dosa, untuk menebus kita dari hukuman kekal. Itu memang harus dengan darah yang tak bercacat. Makanya sejarah perjanjian lama mencatat bahwa setiap kali bangsa Israel berbuat dosa harus ada mempersembahkan korban, ya, domba harus dipotong, kambing harus dipotong, lembu harus dipotong. Bahkan orang yang paling miskin, kalau nggak bisa sanggup membeli domba, nggak sanggup membeli lembu atau binatang yang lain, yang paling murah yang Alkitab ajarkan, dia harus mempersembahkan burung tekukur. Burung, kalau kita yang kenal itu, kalau nggak burung tekukur ya burung seperti burung balam lah ya, burung perkutut ya, yang mirip-mirip lah, yang sama kecilnya. Kalau semula duhur begitu ya, itulah yang paling murah yang diberikan Alkitab. Karena semiskin-miskinnya pun orang, ya pokoknya harus ada korban darah, harus ada binatang yang mati untuk mengampuni dosa kita, dosanya begitu. Itu sebabnya Yesus sudah memberikan sebuah teladan yang begitu luar biasa. Dia sudah mengorbankan segala-galanya. Dia tinggalkan surga, dia tinggalkan tempat yang begitu indah dan mulia tadi, turun ke dunia yang penuh dosa ini, turun ke dunia yang begitu banyak pergumulan ini, dengan satu tujuan, ya, hanya untuk menyelamatkan kita semua. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan, bahwa kuasa darah Yesus itu, ya, berkuasa menyucikan hati kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9. Ini yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kuasa darah Yesus menyucikan hati nurani kita. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa poin-poin penting mengenai kuasa darah Yesus sudah kita dengarkan beberapa minggu ini. Namun pada pagi hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama, ternyata salah satu hal yang sangat penting yang dicatat Alkitab, yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani ini, bahwa kuasa darah Yesus ini berkuasa menyucikan hati nurani kita. Darah Yesus berkuasa menyucikan hati nurani kita. Kita teringat dengan Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan Alkitab sudah mengajarkan sumber inti dari kehidupan kita sebagai orang Kristen itu terletak di dalam hati. Hati inilah yang menjadi sentral atau menjadi pusat kehidupan orang Kristen. Makanya Tuhan sangat konsen, Tuhan sangat memperhatikan masalah hati. Tuhan sampai berkata dalam Alkitab, dalam firman-Nya, dan penulis Ibrani ini berkata begini, betapa lebihnya kuasa dari Yesus, ya, yang kudus tak bercacat tadi, kuasa darahnya tadi, darahnya yang mahal tadi, menyucikan hati nurani kita. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, kenapa Tuhan konsen
Kenapa Tuhan fokus memperhatikan dan rindu untuk menyucikan hati nurani kita? Yang pertama sekarang ini, bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Saya sudah sempat dikatakan bahwa ternyata Alkitab mengajarkan, Alkitab mencatat bahwa inti kehidupan orang Kristen itu ada dalam hati. Ya. Nah, sekarang ada apa dengan hati sebetulnya? Apa yang menjadi alasan kenapa Tuhan sampai harus menyucikan hati nurani kita? Kenapa Tuhan sampai begitu memperhatikan pentingnya hati ini tadi? Kenapa? Ya, ternyata begini. Dalam Alkitab ada banyak sekali tercatat ayat-ayat yang mengajarkan tentang hati. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan mereka mati memang, tapi nggak mati secara fisik. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka putus hubungan dengan Tuhan. Dan mulai saat itu hati mereka dikuasai oleh dosa. Dan manusia yang berikutnya yang dicatat oleh Alkitab, keturunan Adam, itulah Kain. Bukankah kita pernah mendengar, sering membaca, sering kita mendengar bahwa Kain pernah cemburu dengan adiknya si Habel, kan? Makanya Tuhan bilang begini, waktu si Kain sudah membunuh si Habel adiknya, ya, Tuhan bilang begini, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Jadi ternyata bagaimana, saudara? Ada beberapa masalah tentang hati yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama, hati panas atau panas hati. Ya, contohnya si Kain. Ketika dia cemburu melihat adiknya, kenapa persembahanmu diterima Tuhan, persembahanmu tidak? Sehingga dia panas hati dan dia akhirnya membunuh adiknya. Ya. Baru dalam Kolose pasal yang ketiga juga mencatat setelah panas hati ada yang disebut dengan sakit hati. Panas hati, ya kan? Tapi juga ada yang kedua, sakit hati. Berikutnya juga ada yang dikatakan Amsal pasal 4, tawar hati. Kalau sudah panas hati kita, bisa akhirnya menjadi sakit hati. Kalau sudah sampai sakit hati kita, ya, bisa akhirnya menjadi tawar hati. Kalau sudah begitu lama kita sakit hati, sehingga bisa itu menjadi tawar hati, sudah nggak ada lagi perasaan. Makanya kalau orang sudah sampai tingkat tinggi sakit hatinya, makanya kan sering kita mendengar berita terjadi pembunuhan karena masalah hati. Ya, baru ada yang disebut dengan bahwa tinggi hati. Tinggi hati ini katanya Amsal juga tinggi hati ini mendahului kehancuran. Tinggi hati ini yang disebut dengan level sombong. Ya, tapi juga ada Alkitab katakan hancur hati. Ya, Tuhan selalu memperhatikan orang yang hancur hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini ternyata kalau Alkitab mencatat, kenapa Tuhan ini ternyata konsen, kenapa Tuhan fokus, kenapa Tuhan rindu untuk menyucikan hati nurani kita? Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan apa yang Alkitab catat ini, begitu banyaknya masalah tentang hati ini tadi. Karena kalau hati ini sudah masih tetap dikuasai dosa, masih tetap luka, masih tetap dikuasai dengan hal yang tidak baik, memang tidak ada seorang pun yang bisa beribadah sama Tuhan. Ya, itu sebabnya pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Kalau Yesus mati, kuasa darahnya itu tadi bukan hanya sekedar menebus kehidupan kita, bukan hanya membuka pintu surga, bukan hanya memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, tapi juga kuasa darahnya itu tadi, dia berkuasa untuk menyucikan hati nurani kita. Karena dia tahu bahwa selama ini hati kita itu banyak yang sakit, banyak yang kecewa, banyak yang terluka,
banyak yang tidak baik, ya, karena banyak sekali hati ini yang menimbulkan hal-hal yang jahat. Kenapa? Memang tanpa kita sadari, hati ini selalu dikuasai dengan dosa ketika kita tidak pernah menyerahkan hati kita sepenuhnya sama Tuhan. Makanya Tuhan kita itu selalu konsen dan selalu memperhatikan hati. Makanya sampai Amsal pun mencatat, jagalah hati. Yang disuruh Tuhan jaga hati siapa? Hati kita sendiri yang jaga. Jangan jaga hati orang lain, sedangkan hati kita menjaga kita. Kenapa Tuhan katakan begini? Amsal berkata, jagalah hatimu. Karena begini, memang masalah hati ini sangat sulit. Tidak ada kita yang bisa melihat hati. Tapi masalah hati ini begitu luar biasa. Karena masalah hati bisa menyebabkan manusia tidak berpikir positif dan bisa kehilangan yang namanya kendali dalam hidup ini. Ya, ini masalah hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama belajar. Sakit hati, kalau dibilang sakit hati bukan masalah lever Bapak Ibu ya. Kalau lever ini karena penyakit hati yang sesungguhnya dalam, itu beda. Tapi sakit hati ini sakit hati karena kecewa, sakit hati karena difitnah, sakit hati karena ya banyak hal lah ya yang menimbulkan panas hati dan akhirnya bisa membuat hati itu tawa begitu. Jadi karena kondisi seperti inilah makanya Tuhan itu rindu supaya semua kita itu kuasa darah Yesus itu tadi menyucikan hati nurani kita. Coba kita perhatikan kembali Bapak Ibu Saudara. Di ayat 14 tadi, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan diri sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Berarti kalau manusia itu hatinya belum disucikan, hatinya belum beres, itu sebabnya banyak manusia yang tidak bisa datang beribadah sama Tuhan. Atau coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Kita coba periksa sama hati kita masing-masing. Kalau kita secara pribadi hati kita sedang terganggu, hati kita sedang sakit, kecewa atau sedang marah hati kita ini, pasti itu akan mempengaruhi kehidupan kita dalam beribadah. Akhirnya jadi malas kita beribadah. Ya, kalau padahal begini, saya sudah pernah dulu waktu kita masih aktif dalam ibadah rayon, saya sudah pernah share begini. Terkadang kan kita manusia ini, saya sama Pak Kaleb yang bermasalah, sakit hati saya sama Pak Kaleb, bisa berpengaruh itu dengan ibadah saya. Kalau datangnya dia ibadah, gak datang ke sana, kan akhirnya ibadah saya terganggu. Tuhan yang menjadi yang kena dampaknya kan. Padahal kita beribadah seperti ini kan itu untuk Tuhan kan, untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi karena masalah saya dan Pak Kaleb, sehingga saya nggak datang beribadah, akhirnya jadi Tuhan yang kena dampaknya. Inilah masalah hati. Ya. Jadi kalau hati sedang tidak beres, mau berdoa pun sulit, mau menyembah Tuhan pun tidak konsen, dan mau menyembah Tuhan pun ya terganggu lah. Memang bisa saja kita datang, tetap kita datang kan? Ya, non mau datang, ditelepon pendeta, Bapak Gembala nanti ditelepon, mana tadi kunjungi non, sedang ibadah, kan begitu ya? Akhirnya kita paksa-paksa datang, walaupun kita datang di ibadah, tapi waktu kita mau berdoa, mau bernyanyi pun tidak ada damai sejahtera. Kalau hati sedang tidak bisa gitu kan? Jangankanlah dulu jemaat yang kami pelayan-pelayan ada pernah sebagai pelayan-pelayan pas mau hari Sabtu atau hari Minggu pagi terjadi sisi korslet, ya. Memang tetap tidak akan beribadah bersama-sama, tapi sudah beda suasana hati, ya. Apalagi pernah ya ada simbol kita begitu, karena sudah agak sedikit besar ini konfliknya. Kalau ibadah sore, kalau ibadah pagi, suamiku ibadah sore aku. Tapi kalau ibadah sore dia, aku ibadah pagi. Jadi akhirnya begitu. Karena kalau sudah masalah hati memang tidak bisa kita bohong-bohongi kan. Terus kelihatannya itu di wajah. Mau senyum pun kita
senyum kita pun pasti beda. Ya, jadi itulah masalah hati. Karena kita katakan wajah ini adalah pancaran hati. Bagaimana suasana hati kita itu terlihat dari wajah. Nggak bisa digabus-gabusi, nggak bisa dibohong-bohongi wajah. Sedang sukacita kita, sedang pergumulan kita, itu kelihatan dari hati. Dari wajah. Sedang sakit kita, kan kalau kita sakit pucat kan, pasti kelihatan dari wajah. Bah, sona pucat, hoida. Nama saya itu sona lemas, ya. Oh, ada kanker. Apa naik? Dah, kantong kering tuh gitu ya. Kantong kering tuh, kalau ekonomi lagi ya, itu pun berpengaruh. Jadi hati ini memang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau hati sedang panas, sama istrinya hati tidak panas, anak-anak pun bisa kena akibatnya. Ya, pas kita sedang marah-marah nih, anak-anak susu ya. Ya. Jadi nggak ada masalah anak sama kita, tapi semua orang bisa kena repet, bisa kena dampaknya. Ini masalah hati. Jadi memang bagi Tuhan, hati ini memang sangat-sangat penting. Itu makanya Alkitab mencatat kuasa darah Yesus yang begitu mahal, yang kudus dan mulia itu, ya, dia sampai rela mengorbankan darahnya. Ternyata salah satunya tujuannya adalah untuk menyucikan hati nurani kita. Supaya apa? Supaya hati kita ini beres. Kalau hati kita sudah beres, udah enak. Kan kalau nggak ada musuh kita, kalau hati kita sedang tidak ada sakit hati satu sama orang lain, pasti hidup kita enak lah. Ya, mau beribadah pun kita, nyanyinya pun kita enak, senyum sambil senyum. Tapi kalau sempat hati ini bermasalah, berat sekali dalam beribadah, berat. Ya, sepertinya langkah-langkah kita sia-sia datang ke gereja. Kenapa? Karena apalagi mau gimana, kan gitu ya. Makanya sampai ada orang bilang ini, kalau ibadahnya dia dan roh, kan begitu. Apalagi kalau sama kami pendeta-pendeta yang sakit hati, kan begitu ya. Bahan itu si gereja, ya kan? Apalagi kalau sama gembala sakit hati, makanya langsung harus kalau nggak tahan lagi nggak datang ya pindah lagi. Kalau nggak sama pimpinannya pendetanya sakit hati ya, nggak mungkin nggak. Mau soro pandita baru kayak masuk katanya, bagus sudah harus ke gereja kan dia. Makanya akhirnya ngambil keputusan lah pindah. Nah ini memang beratnya masalah hati. Mau 1000 pun kebaikan kita sama seseorang, sekali ada kita buat dia sakit hati, yang 1000 ini hilang ini, yang 1 ini lagi ingatnya, kan begitu ya. Aku ibu kembara kodo, dan 2 yun di portibio, kan begitu. Tapi kamu sakit hati, ya, nomor 2 di Siano begitu ya, nomor 2 di Lucifer begitu. Ya. Jadi inilah menjadi masalah Bapak Saudara. Kenapa Tuhan ini konsentrasi? Kenapa Tuhan ini begitu konsisten? Dia itu supaya hati nurani kita ini harus memang diperbaiki. Biasanya dulu di setiap bulan puasa begini, rekan-rekan kita agama Muslim selalu mengumandangkan lagu Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ya itu kan dari Amsal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena mereka juga ahli-ahli mereka sering baca Amsal. Ya, karena di sana banyak ayat-ayat yang memberikan kita pemahaman-pemahaman yang dalam tentang kehidupan. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita juga perhatikan hati kita, kalau kita koreksi kehidupan kita. Kalau masih ada, coba kita koreksi hati kita. Kalau hati kita ini belum beres, kalau hati kita ini belum pulih, memang berat. Ya, suasananya memang berat. Dalam hal apapun berat. Ya, akan mempengaruhi kehidupan kita dengan Tuhan, akan mempengaruhi kehidupan kita dengan sesama, akan mempengaruhi kehidupan kita secara kesehatan. Dan banyak sekali medis mencatat. Ya, penyakit kita sudah parah, tapi dicek ke beberapa rumah sakit, dicek ke beberapa dokter spesialis, nggak ada sakitnya. Termasuk kanker ini,
Dulu banyak sekali, apalagi kalau kanker hati, banyak sekali tidak ditemukan penyebabnya. Makanya pakar-pakar psikologi, pakar-pakar psikolog mengatakan ternyata ya sakit-sakit hati yang parah-parah itu bisa ditimbulkan memang dari sakit hati yang sesungguhnya. Kecewa, sakit hati, tawar hati itu bisa membuat penyakit itu yang tidak ada kian pun bisa jadi ada karena sakit hati. Dan ada saksian seorang pendeta ya bahwa dia sudah divonis kanker stadium 4, kanker hati. Ya. Tapi ketika dilayani memang begitu parahnya sakit hatinya. Bukan sakit hati secara apa ya? Tapi sakit hatinya memang betul-betul parah. Dan ketika dilayani dia diajak untuk mengampuni, melepaskan pengampunan segala macam. Dan ternyata mukjizat terjadi, saudara. Kanker hati yang sudah divonis oleh rumah sakit itu bisa hilang. Makanya beberapa hamba Tuhan yang melayani dalam bidang konseling, dalam bidang pelayanan inner healing, begitu ya, konseling pribadi, banyak sekali mencatat bahwa ternyata banyak jenis penyakit itu yang bisa disembuhkan ketika hati ini beres. Dalam keadaan sehat pun kita begini, ya, tiba-tiba kita menyimpan sakit hati yang begitu dalam, dendam, kebencian, amarah dalam hati. Itu bisa tiba-tiba banyak penyakit tiba-tiba menyerang kita. Karena ternyata imun tubuh kita bisa hilang tiba-tiba kalau hati kita tiba-tiba tidak beres. Ya. Itu sebenarnya pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama-sama untuk coba kita koreksi hati kita. Bagaimana dengan kondisi hatiku hari ini? Padahal kalau kita setiap minggu pertama, ya ini setiap minggu pertama dulu dalam kita secara jemaat itu melaksanakan perjamuan kudus, kita terima tubuhnya dan kita terima anggur yang kita imani itu dipersekutukan dengan darah Kristus. Lewat perjamuan kudus pun kita mengakui bahwa inilah darah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Ya, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap kali kita melaksanakan perjamuan kudus, kita berdoa supaya tubuh darah itu menyatu dengan tubuh kita. Dan itulah kuasa darahnya tadi menyucikan hati nurani kita. Ya, makanya dalam Matius pasal 5 dicatat begini, Matius pasal 6. Ya, yang mencatat jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Bukan ini bukan hukuman, tapi ini merupakan sebuah standar syarat dari Tuhan. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni. Tetapi kalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu juga akan mengampuni kesalahanmu. Kenapa? Ini karena masalah hati. Sedangkan kita ada yang masih punya kesalahan, yang masih punya dosa juga, tidak mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Bapa di surga, dia nggak punya salah, tapi dia mau mengampuni kita. Makanya Tuhan buat sebuah standar syaratnya. Jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tapi jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu juga akan mengampuni kesalahan. Yaitu sebabnya pada saat pagi hari, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan sangat konsen, kenapa Tuhan sangat rindu, kenapa Tuhan sampai berkata dalam kitab Ibrani tadi, betapa lebihnya kuasa dari Yesus, ya, yang begitu mahal, yang begitu sempurna, yang begitu kudus itu tadi. Dia sampai rela curahkan itu, sampai rela korbankan darahnya untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Tapi terlebih lagi, secara pribadi, kuasa darahnya itu berkuasa menyucikan hati nurani kita. Saya nggak ada papan tulis, Bapak Saudara. Ternyata hati kita itu dalam penelitian itu terbagi 3, dibagi 3. Hati kita itu dibagi 3. Saya gambarkan kemarin seperti ini, mungkin nggak nampak, Bapak Saudara. Saya gambarkan 3. Jadi hati kita itu terbagi 3. Yang pertama, itulah yang disebut setengah, sebagian, sepertiga yang satu, itulah yang disebut dengan suara hati. Ada kita suara hati, suara hati bilang begini, begitu ya. Ada yang disebut dengan suara hati. Tapi
yang sepertiga yang satu lagi, yang kedua, itulah yang namanya intuisi. Intuisi itulah yang sudah dengar. Sepertinya aku dengar Tuhan berbicara. Tuhan berbicara dalam hatiku. Kita sering pernah bilang gitu ya. Beda suara hati, beda intuisi. Intuisi itu disitulah kita mendengarkan Tuhan berbicara di hati kita. Makanya kita juga pernah berdoa ini, Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hatiku. Jadi kita selalu mendengarkan suara Tuhan itu, ya kita dengar dalam intuisi. Tapi yang sepertiga yang ketiga, itulah yang disebut dengan perhubungan. Jadi tiga, hatinya itu bagi tiga. Satu suara hati, satu intuisi, satu lagi itu perhubungan. Jadi perhubungan itulah yang bisa membuat kita menyembah Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau masalah hati kita ini gak beres, itu sebabnya bisa kita deteksi saja. Kalau ibadah kita gak beres dengan Tuhan, itu masalahnya hati kita gak beres. Tapi kalau hati kita beres, selama hati kita beres, pasti suara hati kita pun bisa mendengarkan hal-hal yang baik. Pasti suara hati kita pun akan berbicara hal-hal yang baik. Dan intuisi ini pun pasti akan selalu rindu mendengarkan Tuhan berbicara, Tuhan berkomunikasi dengan dia. Dan yang ketiga, kalau hati kita sudah beres, hati kita sudah disucikan, pasti orang yang hatinya sudah disucikan selalu ingin punya hubungan dengan Tuhannya. Karena ternyata menurut penelitian saudara-saudara, setiap manusia ciptaan Tuhan, roh yang Tuhan berikan dalam pribadi manusia itu selalu ingin berkomunikasi kepada Sang Penciptanya. Tapi karena dosa, makanya banyak orang akhirnya karena dia nggak mengenal siapa Allah yang benar, makanya banyak orang akhirnya menyembah yang salah, menyembah matahari, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah yang lain lah. Kenapa? Itu membuktikan bahwa sebetulnya roh yang ada dalam diri mereka juga selalu rindu menyembah Sang Penciptanya. Tapi karena dosa masih menutupi hati mereka belum mengenal, belum tahu siapa Tuhan yang benar. Mereka berpikir, oh patung ini benar, dia sembah patung ini tadi. Oh matahari ini ada sumber yang begitu luar biasa, mereka sembah matahari. Oh ini yang benar, mereka sembah yang itu. Sehingga kita hari ini, karena kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, makanya kita sembah Dia. Makanya kita bisa beribadah sama Dia. Berarti secara dasarnya semua kita yang sudah datang beribadah sama Tuhan, yang minimal kita sudah bisa melihat bagaimana kondisi hati kita. Sebab hati kita tadi nggak bisa dibohongi, Bapak Ibu Saudara. Suara hati, intuisi, dan perhubungan tadi, hati ini tidak bisa dibohongi. Selama hati ini nggak beres, belum beres, tidak akan bisa dia berhubungan berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya orang-orang yang tidak mau beribadah sama Tuhan, memang hatinya itu belum disucikan Tuhan, belum beres. Cobalah perhatikan orang-orang yang tidak mau tahu dengan Tuhan, tidak mau tahu dengan ibadah. Kenapa ya? Karena tadi berarti hatinya yang dua ini, intuisi dan perhubungannya ini tadi belum dibereskan Tuhan, belum beres. Ya, sehingga kalau intuisi dan perhubungan ini menjadi masih bermasalah, makanya suara hati kita sering mendengarkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Makanya sering mengambil keputusan yang salah, termasuklah hari Minggu pun dipergunakan untuk main judi, bikin ritual, pergi kemana-mana, nggak tahu dengan Tuhan, nggak mengenal Tuhan. Kenapa? Suara hatinya jangan dia mau mendengarkan yang mana, sedangkan intuisinya yang seharusnya dia bisa mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, nggak didengarkannya, sehingga suara hatinya ini tadi bisa mendengarkan dan berbicara hal-hal yang lain. Ya, makanya kita bilang begini, suara hati itu benar begini. Ya, suara hati itu bisa tahu. Kalau apa? Kalau kita memang tidak pernah membangun hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan dengan benar. Tapi selama komunikasi kita dengan Tuhan benar, selama komunikasi kita dengan Tuhan baik, saya percaya hati nurani kita pun, suara hati kita pun pasti akan berbicara tentang hal-hal yang benar dan hal-hal yang baik. Itu sebabnya kenapa Tuhan konsen. Itu sebabnya kenapa Tuhan memperhatikan hati kita. Karena sekali saya katakan Amsal sudah mencatat, Amsal ini adalah Amsal ditulis oleh seorang raja yang begitu terkenal. Itulah si Salomo. Dia punya hikmat,
Dialah manusia yang paling berhikmah dari seluruh manusia yang ada di bawah langit ini. Dia berkatakan, dia mencatat dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita sudah beres, hati kita sudah dibersihkan Tuhan, disucikan Tuhan, pasti semangat hidup kita, pasti kita juga hati kita pasti dalam melakukan apapun, kita dengan semangat, kita dengan tidak merasa tertuduh, ya, masih kita melakukannya dengan hati yang ikhlas. Membawa persembahan pun pasti kita akan mempersembahkannya dengan hati yang ikhlas. Menolong orang lain pun pasti kita akan menolongnya dengan ikhlas. Ya, beribadah pun kita akan beribadah dengan hati yang ikhlas, dengan tulus ikhlas. Ya, kenapa? Karena kita tahu kalau hati nurani kita sudah disucikan Tuhan dengan darahnya, hati nurani kita sudah dipulihkan Tuhan, bahwa intuisi dan perhubungan ini pasti akan selalu, hati kita selalu rindu, roh kita selalu rindu berkomunikasi, berhubungan kepada Tuhan kita sebagai pencipta kita. Ya, jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini, kalau selama ini kita masih mau datang beribadah, itu artinya bahwa hati nurani kita sudah disentuh dan sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus. Itu yang membuat roh kita, hati kita selalu ingin berkomunikasi dengan Tuhan kita, pencipta kita. Makanya coba cek, kalau hati kita sudah mulai tidak mau berhubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, coba cek hati kita, bagaimana dengan hati kita. Karena bagaimanapun juga ini otomatis Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita sudah bersih dan sudah dibereskan Tuhan, otomatis roh dan hati kita ini selalu pengen ketemu dan komunikasi dengan Tuhannya. Jadi untuk mencoba mentes pribadi kita masing-masing, ya kalau kita cek orang lain, kalau kita tes, kita cek hati kita masing-masing, kita sudah bisa tahu kok itu ya ukurannya. Hati ini bagaimana? Kalau hati kita sudah beres, kalau hati kita sudah disucikan dengan darah Kristus, nggak bisa tidak. Semua kita itu harus sebenarnya punya gairah, punya roh yang antusias sebenarnya untuk datang ketemu dengan Tuhannya. Ya, makanya dikatakan bahwa dalam Ibrani pasal 9 tadi bahwa Tuhan menyucikan hati nurani kita pun dengan tujuan supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan. Tadi di awal saya sudah singgung bahwa kalau hati kita belum beres, kalau hati kita masih bermasalah, kalau hati kita belum disucikan oleh Tuhan, memang berat hati kita, memang berat bagi kita untuk datang beribadah. Nggak bisa. Kalau ada pun orang yang datang ke gereja Bapak Ibu Saudara dengan terpaksa, contohnya lah, kalau dalam ibadah apalah pemberkatan nikah yang paling sering saya lihat, dalam ibadah pemberkatan nikah, apalagi kalau orang-orang yang nggak pernah ibadah, tapi karena keluarga dekatnya yang menikah terpaksa datang ke gereja, gitu ya. Coba lihat kalau di gereja dulu, sebenarnya kalau entah para murid itu pun sebenarnya yang dari luar gereja kita, keluarga dekat, entah keluarga kita pun lah. Contohnya kalau seperti aku dulu menikah, bapak udaku, keluarga-keluargaku yang nggak pernah ke gereja, seperti udah yang simpang sana kan. Kalau datang ke gereja karena anaknya sebenarnya aku di datang ke gereja dia, anak dari mana, Pak Ibu disuruh contoh gitu ya. Dulu di gereja itu, ya dia ya kan ya. Atau gini dia. Jadi orang nyanyi pun dia tetap nggak nyanyi gitu loh. Masuk ke gereja tapi tetap sering sekali perhatikan di pemberkatan nikah di gereja kita, kalau ada orang yang masuk ke gereja ini dari entah keluarga siapapun itu, entah para murid atau para anak, kalau masih keluarga inti dia, terpaksa dia duduk di bagian depan itu, tegangnya luar biasa, mengeluarkan satu kata pun, waktu kita ajak menyanyi, mau berdoa pun dia bolang-bolang, dia pas nyanyi pun dia berdiri tapi gini aja dia lipat tangan ke bawah, nggak tahu lah ya. Jadi memang banyak seperti itu saudara-saudara. Masuk ke gereja, kalau hatinya memang belum disucikan dengan darah Kristus, tidak akan bisa. Mau kita paksa, kalau kita kasih punya uang 1 juta suruh nyanyi, tidak akan bisa. Makanya Alkitab katakan tidak semua orang yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau itu belum dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Tidak semua orang bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kalau hatinya belum beres, hatinya belum disucikan dengan darah Kristus, memang tidak bisa. Bagaimanapun juga. Tapi kalau kita yang sudah disucikan darah Kristus hati kita, pasti kan ya kita bernyanyi pun ya walaupun dengan gaya masing-masing ya.
Ada yang nyanyi pun kan, kalau kayak kita nyanyi pun ada yang tengah-tengah aja, tentang begini kan, suara pun dengar, oh gini pun suara, nah dia bilang ini, sedih mereka DP. Ada beberapa sini yang saya perhatikan begitu dari dulu, ya. Kita kan bikin suara, ya. Martawa pe meloro pero yang ada, wape melihat, oh, tak kemana malah langsung meloro sih pak ada orang malah langsung, ya, ya begitulah. Tapi itu kan gaya masing-masing, nggak bisa dibuat-buat. Ada orang yang ya nyanyi pun harus goyang, harus semangat. Tapi ada orang yang memang ya, ya gimana mau dibilang kan? Semangat aja semua paling bernyanyi bagi Tuhan. Mau bagaimanapun juga pengen pujian dan ngajak kita kalau memang udah kayak gitu karakter dia. Ya, begitulah. Yang penting masih dalam gereja memuji Tuhan. Ya. Nah ini merupakan sebuah hal yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Sekarang saya katakan bahwa kuasa darah Yesus itu menyucikan hati nurani kita. Kenapa Tuhan sampai konsen memperhatikan hati kita? Karena hati ini banyak sekali yang bermasalah. Ada yang panas hati, ada yang tawar hati, ada yang sakit hati, ada yang tinggi hati, dan lain sebagainya. Masalah hati ini begitu banyak, sehingga Tuhan tahu kalau hati ini masih bermasalah, pasti itu akan berpengaruh dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak akan bisa kita beres hubungan dengan Tuhan kalau hati tidak beres. Tidak bisa kita menyembah Tuhan dengan hati yang plong, dengan hati yang terbuka kalau hati tidak beres. Makanya Tuhan konsen untuk memperhatikan hati kita. Kuasa darahnya itu merindu menyucikan hati kita, sehingga kita yang sudah menikmati kuasa dari Yesus, kuasa dari Yesus sudah menyucikan hati nurani kita, menyembuhkan hati kita, memulihkan hati kita. Sehingga apa tujuannya? Nah, Ibrani pasal 9 ayat 14 mencatat supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi tujuan Allah menyucikan hati nurani kita supaya kita bisa beribadah. Apa tujuan Tuhan menyucikan hati kita? Alkitab mencatat supaya saudara dan saya, supaya kita semuanya bisa beribadah sama Tuhan. Nggak ada yang lain. Jadi Allah kita itu Allah yang selalu memiliki tujuan. Jadi Tuhan pun membuat mukjizat. Tuhan buat mukjizat bukan tanpa tujuan. Tuhan tidak pernah melakukan mukjizat tanpa tujuan. Semua yang dikerjakan Tuhan itu harus selalu memiliki tujuan. Saya sudah selalu pernah kan share Bapak Ibu, kita ini loh, tubuh kita ini dibentuk Tuhan, didesain Tuhan dengan begitu luar biasa, termasuk hidung. Walaupun ada yang mancungnya keluar, ada mancungnya ke dalam, ya beda-beda memang. Ya ada yang hidung minimalis, ada yang hidung apalah tajam, ya. Kalau kayak kami yang minimalis ini ya supaya bisa menghibur hati, kita bilanglah supaya oksigen jangan cepat habis, ya. Coba kita perhatikan Bapak Saudara-saudara, kenapa kira-kira Tuhan menciptakan hidup kita itu mendesainnya lubangnya ke bawah? Ya Pak ya. Kalau seandainya kalau ke atas lubang hidup kita, saya rasa kalau setiap hujan kita, kalau nggak ada payung yang paling tidak kita gini ya, langsung nangkuk. Kan repot kita ya, kemana-mana kita harus nangkuk begini. Pasti kalau masukkan air ada ke hidung kita ini, kesih gitu. Apalagi kalau seandainya lubangnya ke atas, kalau kayak kambing yang minimalis ini kan nggak terlalu banyak yang masuk. Tapi coba Bapak yang mancung-mancung, yang makin besar kan kalau mancung makin besar lubangnya. Wah. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu bisanya itu memang luar biasa. Kenapa mulut kita satu, telinga dua? Coba mulut kita dua, telinga satu. Sedangkan satu kan, oh, dan bunyor, sudah bunyi kau, apalagi mulut bunyian, oh, saya kalau mengambil, nah gunakan sari tam, itu kan, apalagi mulut bunyian, apalagi mulut pamangan studio. Nah, panangan itu. Kalau saya lebih kadang yang mahal lain, ya. Kalau saya lebih tidak punya orang mahal lah. Apalagi mau melihat tuh ini, masuk jaga, masuk pihak. Jadi Allah kita itu Bapak Ibu Saudara, Allah yang memiliki tujuan. Dia selalu konsen membuat mukjizat pun dia pasti ada tujuannya. Dia nggak pernah melakukan mukjizat tanpa tujuan. Termasuk
Dia mati di atas kayu salib, dia korbankan darahnya. Itu tujuannya apa? Ya, dia menebus kehidupan kita, dia memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, dia menyucikan hati nurani kita. Tujuannya apa? Apa tujuan Tuhan menyucikan hati kita? Alkitab sekali lagi mencatat tujuannya menyucikan hati nurani kita supaya semua kita itu bisa beribadah sama Tuhan. Coba kita buka Bapak Ibu Saudara dalam Ibrani pasal 10. Ya, kita lompat satu pasal. Ibrani 10 sekarang. Ayat 22. Jadi ini tujuannya. Tujuan Allah menyucikan hati nurani kita itu, ini tujuannya. Kita baca bersama-sama kembali Ibrani 10 ayat 22, 2, 3 ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi karena itu katanya begini, kalau hati nurani kita sudah disucikan, sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, marilah kita katanya datang beribadah kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi memang itulah tujuan Tuhan, membersihkan, menyucikan hati kita. Nggak ada tujuan lain. Ketika Tuhan menyembuhkan kita, ketika Tuhan menebus kita, ketika Tuhan memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dan Dia menyucikan hati kita, menyucikan hati nurani kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Makanya kita Ibrani dikatakan bahasa 10 begini, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Kalau kita sudah dibersihkan hati kita, intuisi dan perhukuman tadi, pasti dengan rela, pasti dengan tulus ikhlas, dia mau datang menyembah Allah sang penciptanya. Ya, karena hati nurani kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, katanya begini. Berarti sebelum Tuhan menyucikan hati kita dengan kuasa darahnya, memang semua manusia hati nurani itu dipenuhi dengan kejahatan. Ya. Makanya ada seperti istilah begini, dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati tak bisa ada seorang pun yang bisa mengukur. Itu sebenarnya pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersama-sama merenungkan dan mengoreksi kehidupan kita. Bagaimana dengan kondisi hatiku hari-hari ini? Kalau hari-hari ini hatiku sedang beres, sedang sudah disucikan Tuhan, sudah dibersihkan Tuhan, pasti itu akan mempengaruhi kehidupan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, karena ayat 22 yang mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Gimana Bapak Ibu, sudah disucikan Tuhan hati kita? Sudah. Saudara orang sini. Bukan berarti saudara-saudara, bukan berarti kalau kita kuasa darah Yesus sudah menyucikan hati nurani kita, bukan berarti kita langsung otomatis menjadi orang yang sempurna, otomatis menjadi malaikat tanpa cacat, begitu tidak. Ya, itulah sebabnya Amsal selalu mengatakan, kalau Tuhan sudah menguruskan, sudah menyucikan hati kita, makanya katakan jagalah hati. Jadi kalau gini, kalau saya sudah dibersihkan Tuhan hati saya, sudah Tuhan bersihkan hati saya. Nah, tugas saya, tanggung jawab saya itu memang menjaga hati saya tadi. Kalau ada perkataan-perkataan orang yang menyakitkan, ada perkataan orang yang memfitnah saya, sayalah yang berkuasa menjaga hati saya, mengambil keputusan mau sakit hati ke aku dengan perkataan orang itu atau tidak. Saya yang mengambil keputusan. Iya kan? Saya maki-maki pun tidak maaf katanya, saya maki-maki pun Ibu Senturi ini. Ibu Senturi itu yang ambil keputusan mau sakit hati tidak sama saya. Kan saya gitu ya. Mau dipindah orang kita lah kuncinya. Sakit hati atau tidak. Mana ada orang bisa sakit hati? Mau difitnah bagaimanapun juga, mau dimaki-maki, mau diapain juga kita. Bukan terkadang, kitalah yang menentukan sakit hati atau tidaknya kita. Jadi karena kita yang menjaga hati kita. Kita yang mengambil keputusan, mau sakit hati atau tidak, mau kecewa atau tidak, mau tawar hati atau tidak, kita yang mengambil keputusan.
Saya teringat dengan dulu mantan kepala sekolah saya SMK 5, Pak Mul. Setiap pagi kami harus dibariskan. Memang beliau ini hebat lah. Setiap pagi saya jurusan listrik dikumpulkan, mesin, TPTU, informatika, dibariskan sesuai dengan jurusan. Setiap jurusan ditanya satu, siapa yang bisa jawab dikasih uang 100.000. Tapi siapa yang nggak jawab, contoh gini, ini pertanyaan untuk jurusan listrik. Tak ada satupun orang jurusan listrik yang jawab. Guru jurusan listrik itu dipanggil ke depan. Apa yang kau ajari sama anak ini? Dari ratusan orang listrik tak satu pun yang jawab. Ya, kalau benar dikasih 100.000. Tapi kalau nggak benar, guru bidang kelistrikan dipermalukan di depan umum. Yang datang tepat waktu, nggak terlambat, bisa selama sebulan guru dikasih hadiah. Tapi yang sering terlambat juga dikasih hadiah. Pernah dikasih hadiah ayam mati. Sama guru agama Islam sering terlambat dikasih ayam mati. Pernah guru agama Islam itu terlambat datang, pas berbaris dia baru datang. Nama guru agama ini Pak Hamidi. Hamidi, kau tahu nggak kenapa ada mic wireless? Kan? Bingung Pak. Guru ini kan nggak tahu kepala sekolah. Tahu kenapa ada mic ini tanpa tali tadi? Nggak tahu Pak. Biar bisa melempar kepalamu dari sini. Kalau pakai tali kan nggak bisa lemparin. Kalau nggak ada tali bisa melempar ke kepalamu. Memang ngeri, tegas beliau. Dia jam 6 pagi dari sekolah, bayangkan. Jam 6 pagi, saya pernah datang setengah 7. Dia sudah di sekolah. Orang belum ada apa-apa, dia sudah di sekolah jam 6. Memang mungkin 4 kali saya dapurnya. Gak pernah dipakai sepatu di situ, karena lantainya kan keran kan. Belum pakai sepatu mana tak sendal itu, bocah malu nih kan. Makanya dia gak pernah pakai sendal, pakai sepatu. Dan dia tidak boleh melihat murid mencatat. Maksudnya, kenapa gitu Bu dia? Disuruh siapa yang paling bagus ini cewek tulisannya, disuruh mencatat 1 hari. Catat segala. Dia nggak boleh. Pokoknya tugas kalian di sini bukan mencatat. Di buku itu ada banyak itu. Ambil bukunya, baca, jangan catat. Tugas kalian di sini tuh dengarkan guru mengajarkan ilmunya itu mau belajar, bukan mencatat buku. Ya. Jadi saudara bahwa penting sekali kehidupan kita ini bagaimana kita belajar untuk menjadi pribadi yang mengerti apa yang menjadi kerinduan dari guru kita, termasuk Tuhan kita. Itu semuanya pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, di kesimpulan saya dalam mengajak kita bersama-sama untuk memperhatikan ayat firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama belajar untuk menjaga hati kita masing-masing. Saya tidak bisa menjaga hati Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tidak bisa menjaga hati saya. Makanya Amsal mengatakan jaga hatimu. Semua kita bertanggung jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau hati nurani kita sudah disucikan Tuhan, tujuan Tuhan menyucikan hati nurani kita dengan kuasa darahnya, supaya semua kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Makanya dalam Ibrani pasal 10 kita beri, marilah kita beribadah kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita sudah disucikan dengan hati dari hati nurani yang jahat, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, itu yang menjadi doa kita bersama-sama, supaya kita suami istri, anak-anak kita selalu bisa beribadah kepada Tuhan, karena hati nurani kita sudah disucikan Tuhan dari hati nurani yang jahat. Kiranya renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini memberkati kita semuanya, dan kiranya hati kita tetap kita jaga baik-baik, supaya jangan ada seorang pun yang berusaha untuk melukainya. Kalaupun ada orang yang menghina kita, melukai kita, bahkan mungkin mengata-ngatai yang tidak, kita lah yang harus menjaga hati kita, memutuskan sakit hati atau tidak, itu keputusan kita setiap pribadi. Tapi saya berdoa supaya semua kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjaga hati kita, supaya kita tetap bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati firman-Nya, kiranya firman ini menguatkan dan meneguhkan setiap